Baik, hari ini kita akan belajar prinsip kepemilikan, ownership, ya. Bagaimana kita menyerahkan hak-hak kita kepada Tuhan supaya kita bisa menaklukkan amarah, ya. Mengapa penting untuk menaklukkan amarah? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, bukankah Allah itu juga pernah marah? Kalau kita baca kitab Injil, Yesus juga pernah marah di bait Allah. Namun beda ya, marahnya Tuhan sama marahnya manusia itu beda. Kalau marahnya Tuhan itu untuk keadilan, untuk kebenaran. Kalau Tuhan melihat kejahatan, ketidakadilan, Tuhan marah. Tapi kalau marahnya manusia ini biasanya untuk kepentingan manusia sendiri. Makanya kita mengajarkan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di Efesus 4 ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Bahkan kita dinasihati jangan bergaul dengan orang yang lekas marah. Jangan bergaul dengan pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Di Mazmur 37 ayat 8 dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Marah itu seperti gunung berapi, bergejolak panasnya. Kalau tidak ditaklukkan, itu akan meledak. Kalau udah meledak, erupsi, itu bisa menghancurkan lingkungan yang di sekitarnya. Dan kerusakan yang terjadi karena gunung erupsi itu merusak sekali. Ya. Nah, karena itu hati-hati dengan panas hati, dengan amarah. Kalau amarahmu tidak dikendalikan, tidak ditaklukkan, bisa meledak dan akhirnya bisa merusak diri kita sendiri, merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita taklukkan marah. Gimana caranya? Kita langsung cari penyebab kemarahan. Dan kita hilangkan penyebab kemarahan itu. Kita akan belajar 2 kali pertemuan untuk prinsip kepemilikan ini. Sore hari ini kita akan belajar langkah pertama sampai langkah keempat. Nanti Sabtu depan kita belajar langkah berikutnya. Ya. Menghilangkan penyebab kemarahan yang pertama adalah identifikasi kemarahan. Kamu kenali, kamu itu marah. Nah, tahu nggak kamu marah gitu ya? Kenapa marah? Yang kedua, daftarkan hak pribadi yang dilanggar. Kamu marah karena hakmu mungkin dilanggar orang lain, tidak diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, bedakan antara hak dan ekspektasi, expectation. Beda antara hak dan ekspektasi, ya. Kemudian yang keempat, menyerahkan hak kepada Allah, berfokus untuk memenuhi tanggung jawab. Nah, ini yang kita pelajari pada sore hari ini. Nanti Sabtu depan belajar tentang ekspektasi itu harus seimbang, belajar bersyukur pada Allah untuk hak. Perhatikan itu ada gambar orang ya. Allah itu memberikan hak istimewa kepada setiap manusia, ya. Nah, kita harus belajar menyerahkan hak-hak kita kepada Tuhan. Kalau orang marah atau kalau kamu marah, itu hati-hati itu seperti alarm sistem. Ada sesuatu yang kamu harus waspadai, jangan sampai marah itu bisa meledak, ya. Nah, ini yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Mari kita refleksikan. Coba siapkan kertas kosong, sudah ya? Sudah siap kertas kosong kan? Lalu ambil ballpoint, bikin seperti biasa kolom-kolom. Kolom pertama, apa 3 pengalaman baru-baru ini di mana kamu menjadi marah atau kehilangan kesabaran? Ya, tuliskan di kolom 1 di lembar kerja. Jadi bikin lembar kerja. Di kolom pertama, situasi baru-baru ini di mana saya marah. Apakah itu? Silakan selama 1 menit refleksikan. Oke, di proyek kedua, tuliskan hak-hak pribadi yang kamu miliki. Jadi kolom 2, hak pribadi saya yang mana yang dilanggar. Nah, tadi di kolom 1 kan
Kamu tuliskan pengalaman baru-baru ini di mana kamu menjadi marah atau kamu kehilangan kesabaran. Nah, di kolom 2 coba dikenali kamu marah itu karena apa? Apakah karena ada hak kamu yang dilanggar oleh orang lain? Nah, coba direfleksikan ya. 1 menit kita refleksi, silakan. Nah, sekarang kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana sikap Kristus akan hak. Mari sama-sama kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 ya. Ini ayat hafalan ya. Saya berharap semua anak JP bisa menghafalkan Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini. Yuk sama-sama kita baca. 1 2 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita baca lagi, satu kali lagi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari Tuhan Yesus kita belajar, Yesus itu menyerahkan hak-haknya kepada Bapaknya. Hak apa saja yang diserahkan oleh Yesus kepada Bapaknya? Yang pertama, dia menyerahkan haknya atas kekayaan. Yesus asalnya dari sorga. Di sorga, dia memiliki kekayaan, kemegahan yang tidak bisa dibayangkan oleh kita. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 21, kita bisa melihat gambaran sorga itu seperti apa. Untuk menebus kita dari dosa, Yesus meninggalkan semua kemuliaan, meninggalkan keindahan, keagungan sorga. Dikatakan, sorga itu seperti kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Batu-batu sangat berharga yang mahal sekali. Yesus tinggalkan surga, datang ke dunia ini, dan apa yang didapatkan oleh Yesus, Yesus dapat pahala dari Bapaknya. Karena menyerahkan haknya atas kekayaannya di sorga, persekutuan di sorga, Yesus tinggalkan. Yesus akhirnya ketika dikembali ke sorga, dia membawa kekayaan yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Ia memiliki orang-orang tebusan. Persekutuan dengan semua orang yang telah ditebus oleh Yesus, Yesus bisa bawa ke sorga. Jadi kita belajar. Kita akan menerima harta yang jauh lebih besar di kehidupan ini, juga di kehidupan yang akan datang, kalau kita menyerahkan hak kita atas kekayaan dan harta benda kita. Aku jadi teringat ketika aku masih remaja, waktu itu sudah lulus SMA, selepas SMA saya akan ikut Youth with a Mission, sekolah discipleship training school, di sekolah latihan pemuritan, bagaimana jadi murid Kristus. Tibalah saya harus ambil keputusan tentang kehidupan saya ini. Saya harus memilih, saya mau jadi apa nanti ke depan. Untuk pelayanan, saya menyadari bahwa untuk melayani di usia muda, saya harus menyerahkan masa depan saya. Dan saya tahu bahwa di ladang Tuhan, waktu zaman itu ya, itu upahnya kecil sekali. Saya bergumul, kemudian suatu hari di dapur, saya masih ingat, saya berlutut di hadapan Tuhan. Kemudian saya membaca firman Tuhan, kitab Injil. Perkataan Tuhan Yesus yang berkata, jika seorang meninggalkan ayahnya, ibunya, tinggalkan ladangnya, tinggalkan semua yang dimiliki bagi nama Tuhan, maka ia akan mendapat balasan 100 kali lipat di dunia ini juga di kehidupan akan mendatang.
Waktu saya baca ayat itu, saya nangis. Saya menyerahkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, kau pelihara hidup saya. Dan akhirnya saya menyerahkan hak saya. Saya pernah cerita ya, dulu saya punya cita-cita ketika saya masih SMP. Cita-cita saya menjadi orang kaya. Namun setelah saya berjumpa dengan Tuhan, saya bertobat kelas 3 SMA, saya tinggalkan keinginan menjadi kaya itu, saya serahkan pada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang akan nanti memberi upah dan pahala. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Yesus aja dari sorga mau turun ke dunia jadi manusia. Masakan saya tidak mau untuk menyerahkan hak saya kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Yesus apa? Yesus menyerahkan haknya untuk reputasi yang baik. Di sorga, Yesus Kristus disembah, namanya sangat dihormati. Sebelum Yesus berinkarnasi jadi manusia, dia kan anak Allah. Dia firman. Dia disembah, namanya sangat dihormati. Dia raja, dia segala raja, Tuhan, dia segala Tuhan. Tapi ketika ia datang ke dunia ini, dia membuat diri sendiri tanpa reputasi. Dilahirkan bukan dalam kekayaan, tapi dalam kemiskinan. Ketika Yesus lahir, sebagai ayah ibunya kan orang Yahudi, mereka mempersembahkan korban. Korban apa dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria? Yaitu burung merpati. Nah, burung merpati itu biasanya dipersembahkan oleh orang yang ekonominya lemah. Jadi Yesus dilahirkan dalam keadaan keluarga yang sederhana. Kampung halamannya juga reputasinya kurang baik. Jadi suatu hari ketika Filipus memberitahu Nathanael, ini murid-murid Yesus yang pertama, bahwa kami telah menemukan Kristus. Nathanael bilang gini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi reputasinya kampung halaman Yesus nggak baik. Dan cara Kristus dikandung juga itu membuat kecurigaan banyak orang. Ya, para pemimpin agama menolak fakta bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh seorang perawan. Dalam banyak pikiran orang waktu itu, Yesus itu adalah anaknya Yusuf tapi tidak sah. Karena sebelum Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, Maria sudah mengandung. Entah anak siapa itu. Jadi reputasi Yesus itu kurang baik. Tapi diserahkan hak untuk reputasi nama baiknya kepada Allah demi penebusan manusia. Dengan menyerahkan haknya kepada Allah Bapa, dengan mematuhi setiap arahan Bapa surgawinya, Yesus semakin merusak popularitasnya di antara para pemimpin agama. Kenapa? Karena pada hari Sabat, Yesus digerakkan untuk menyembuhkan orang di hari Sabat, melanggar hari Sabat. Makanya pemimpin agama mengatakan ini nggak mungkin datang dari Allah. Masa dia melanggar hukum Tuhan? Kan hari Sabat nggak boleh orang bekerja. Kok dia menyembuhkan di hari Sabat? Yesus reputasinya rusak di situ. Lalu ketika Yesus dihampiri oleh seorang wanita, diurapi, dipegang kakinya, para pemimpin agama bilang, kalau Yesus tahu itu siapa perempuan itu, ya tidak izinkan. Kok Yesus mau ya dipegang kakinya oleh perempuan berdosa itu? Yesus tidak mempertahankan reputasinya demi pelayanan. Dan kerusakan reputasi yang paling buruk adalah ketika Yesus diadili dan disalibkan sebagai kriminal, sebagai penjahat. Karena zaman itu, orang yang disalibkan itu adalah para kriminal keras berat. Demi menebus manusia, Yesus menyerahkan haknya, rela reputasinya menjadi jelek. Mati di atas kayu salib sebagai orang terkutuk. Apa imbalannya Yesus dapat? Karena memberikan hak atas reputasi yang baik. Kristus mengorbankan reputasinya bagi kita. Demi ketaatan kepada Bapa Surgawi. Dan akhirnya kita ditebus. Dan Yesus menerima nama di atas segala nama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dan akhirnya akibatnya adalah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dalam nama Yesus bertukuk lutut, semua di bumi, di atas bumi, di bawah bumi. Jadi ada imbalan kalau kita mau menyerahkan hak kita akan reputasi kita. Bagaimana kita menyerahkan reputasi kita kepada Allah? Salah satu kerinduan terbesar dalam hati manusia adalah ingin diterima oleh orang lain. Kita sadar secara mendalam apa orang lain pikirkan tentang kita, siapa yang menyukai kita, siapa yang tidak menyukai kita. Makanya aplikasi media sosial laku. Facebook, Instagram, apalagi TikTok gitu ya. Di YouTube, orang suka di-like. Orang suka dikasih jempol. Coba kamu punya Instagram kan?
ya, punya media sosial. Kalau orang lain kasih jempol seneng nggak? Pasti senang. Kenapa? Karena ada kebutuhan dalam dirimu ingin diterima oleh orang lain. Terus kalau nggak ada yang kasih jempol, kalau yang nge-like kamu cuma sedikit, sedih nggak? Itu kan reputasi itu kayak gitu. Hati-hati ya. Jangan membangun reputasi berdasarkan apa yang orang lain suka. Mari kita belajar menyerahkan hak kita kepada Allah. Barusan saya dapat kabar dari pengurus RT di sini, ada anak muda mati lagi tuh di Jalan Baru. Gara-gara apa? Nyetop truk supaya berhenti. Demi apa tuh? Demi dapat tepuk tangan dari teman-teman. Udah banyak kejadian anak muda yang kegiles truk sampai hancur seluruh badan. Kepalanya hancur, badannya hancur. Tapi tetap aja ada orang anak muda itu. Ketika truk jalan, dia stop supaya stop. Kalau truknya bisa berhenti, bangga dia. Sambil direkam supaya orang-orang memuji dia. Punya nama baik, kayak orang hebat, orang berani. Akhirnya mati konyol. Nah, kita yang sudah mengenal kebenaran, janganlah kita mencari reputasi dengan cara seperti itu. Belajarlah untuk menyerahkan hak-hak kita kepada Tuhan. Ya, Allah ingin kita mengambil keputusan yang dewasa, yakni apa? Memberikan kepada Allah semua hak-hak akan reputasi kita, akan nama baik kita. Karena itu jangan risau dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Melainkan, pikirkan bagaimana engkau bisa mewakili Kristus dengan tepat di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah persahabatanmu. Pikirkan apa yang orang lain akan pikirkan tentang Kristus melalui hidup kamu. Ketika kamu peduli akan reputasi Kristus, kamu mendedikasikan dirimu untuk melindungi reputasinya, nama baiknya Tuhan, kamu akan masuk dalam tingkatan baru dalam kedewasaan rohani. Yang ketiga, kita belajar dari Yesus. Yesus menyerahkan haknya untuk dilayani. Di dalam Yohanes 13, dikatakan Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kristus adalah firman, sang pencipta semua orang yang hidup. Karena itu ia berhak mendapatkan orang-orang untuk melayani dia. Ia punya kuasa supranatural, bisa saja ia kalau mau paksakan kehendaknya supaya orang melayani dia. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus menyerahkan hak-haknya untuk dilayani. Bahkan murid-muridnya dibasuh kakinya sama Yesus. Membasuh kaki di zaman Yesus hidup itu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang rendah. Tamu-tamu masuk ke rumah orang lain itu biasa dibasuh oleh hamba. Nah, Yesus lakukan sebelum dia diserahkan, dia basuh kaki muridnya satu-satu. Dan Yesus mengajarkan apa? Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus bilang gini, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bersediakah engkau melakukan pekerjaan yang dianggap rendah oleh orang lain? Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Aku sudah berikan teladan kepadamu. Di dalam kerajaan Allah, orang kalau mau jadi yang terbesar adalah harus jadi hamba. Kalau orang mau jadi terkemuka, harus jadi pelayan. Dalam pernyataan berikutnya, Yesus menjelaskan sifatnya yang secara sukarela menyerahkan hak-haknya kepada Bapaknya. Yesus mau juga supaya murid-muridnya mengikuti sikapnya itu. Yesus berkata di Yohanes 13 ayat 16-17, Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Pahala atau menyerahkan hak untuk dilayani apa? Dapat kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kamu ingin mendapat kehormatan dalam pandangan Tuhan, rendahkan diri kamu. Serahkan hakmu untuk dilayani.
layani orang lain, maka kamu akan dihormati Tuhan. Yang keempat, kita belajar dari Yesus menyerahkan haknya akan kenyamanan fisik. Yesus itu sangat berdisiplin hidupnya. Kalau kita baca kitab Injil, jadwal harian itu padat sekali. Itu memberikan teladan ya, bahwa orang yang memiliki roh yang lemah lembut harus mampu menjaga tubuhnya tetap di bawah disiplin. Ya, memang Yesus itu kadang-kadang menerima keramah tamahan dari orang-orang yang menyambut dia. Tapi biasanya dia menyangkal diri dalam kenyamanan hidup. Kita baca di kitab Markus. Markus mencatat jadwal yang berat dari hari-hari pelayanan Yesus. Siang hari Yesus menyembuhkan orang. Begitu banyak orang datang kepada Yesus. Kemudian menjelang malam, matahari terbenam. Orang-orang masih datang. Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunan seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ingin dilayani Yesus. Sampai tengah malam. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus sudah bangun pergi ke tempat sunyi berdoa. Bayangkan. Yesus sering menempuh jalan berdebu di padang gurun yang terjal. Khotbah di udara terbuka kena panas matahari, tidur di tanah mengarungi perairan laut Galilea yang berombak yang tidak bisa diprediksi. Fakta bahwa Yesus bisa tidur di perahu nelayan, di perahunya siapa tuh muridnya ya, selama badai dahsyat, itu menunjukkan Yesus betul-betul capek, lelah. Yesus pelayanan, pergi meninggalkan rumah, dan Yesus sendiri nggak punya rumah yang enak untuk selama dia pergi-pergi dari kota ke kota itu. Tanpa alat transportasi, dia nggak pakai kereta kuda untuk melayani. Bahkan ketika seorang berkata, "Guru, aku ingin ikut engkau." Yesus bilang, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa ganjaran menyerahkan hak atas kenyamanan fisik? Dengan memberikan hak kita untuk kenyamanan dan kemudahan fisik kepada Tuhan, kita bisa belajar disiplin menjadi prajurit Yesus Kristus. Seperti dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terlatih. Kalau engkau sudah biasa ya disiplin fisik lahiriah, fitness gitu, kita bisa terapkan itu dalam hidup rohani. Seperti Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Orang Kristen harus hidup disiplin, disiplin rohani, disiplin dalam berdoa, disiplin dalam membaca merenungkan firman Tuhan, disiplin dalam bersekutu, disiplin dalam memberi, disiplin dalam melayani. Ketika kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan di bawah kendali Tuhan, kita bisa dipakai menjadi senjata di tangan Roh Kudus. Yang kelima kita belajar dari Yesus apa? Yesus menyerahkan haknya untuk membuat keputusan sendiri. Hak yang paling sulit untuk diserahkan adalah membuat keputusan akhir. Namun hak membuat keputusan ini, kalau tidak diserahkan kepada Tuhan, kita tidak bisa memiliki roh kelemah lembutan. Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kalau kita ingin punya roh yang lemah lembut, meekness, yang dimiliki oleh Yesus, kita harus belajar menyerahkan hak kita untuk mengambil keputusan. Kita belajar dari Yesus. Ketika dia umur 12 tahun, dia sudah tahu bahwa dia harus melakukan pekerjaan Bapa surgawinya. Tapi dia akhirnya mengikuti pimpinan Bapa surgawi. Dia masih mau merendahkan diri, berada dalam bimbingan ayah jasmaninya di muka bumi ini, ayah angkatnya, yaitu Yusuf dan Maria, ibunya. Jadi Yesus itu menyerah pada arahan-arahan Bapa di surga melalui orang tuanya. Menunggu sampai umur 30 tahun untuk memulai pelayanan publik. Dan selama tahun-tahun pelayanannya, Yesus tidak pernah membuat keputusan sendiri. Dia selalu minta arahan Bapa surgawi. Yesus selalu berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku yang kulakukan, tapi kehendak Bapa yang kulakukan. Ketika Yesus ditangkap, diadili, Bapa menyerahkan Yesus untuk mengikuti keputusan pengadilan waktu itu. Yesus disalibkan.
Dan Yesus menyerahkan keputusan itu. Yesus bersedia. Tidak melakukan kehendaknya, tapi melakukan kehendak Bapa. Apa imbalannya? Kalau kita menyerahkan hak kita untuk membuat keputusan sendiri. Satu-satunya sikap yang bisa menghancurkan kelemah lembutan dan mendatangkan penghakiman Allah adalah kesombongan. Kesombongan adalah hak untuk membuat keputusan akhir bagi diri kita sendiri. Kita harus belajar menyerahkan hak kita kepada Tuhan untuk ambil keputusan. Dengan menyerahkan hak kita kepada Tuhan, ini menaklukkan akar kesombongan. Jadi kalau engkau ingin menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, belajarlah menyerahkan hak untuk ambil keputusan kepada Tuhan. Ambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Kita belajar di Tuhan Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi ya Bapa. Nah, kita belajar dari Yesus, dia menyerahkan haknya. Sekarang kita lanjut, kita harus memahami perbedaan antara hak, tanggung jawab, dan ekspektasi. Ya, bagaimana hak berbeda dari tanggung jawab? Hak itu tuntutan hukum yang dapat dibuat seseorang dari orang lain dan berharap untuk menerimanya. Seorang ayah dapat menuntut agar anak-anaknya menghormatinya, karena hukum Tuhan bilang begitu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah yang penting. Jadi seorang ayah bisa menuntut anaknya untuk menghormati, karena itu hak dari seorang ayah. Seorang pria tua bisa menuntut pria yang lebih muda, orang lebih muda, untuk menghormatinya. Karena firman Tuhan bilang gini, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Seorang istri itu berhak meminta suaminya untuk menunjukkan kasih seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena kitab suci mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi hak itu adalah privilege yang Tuhan kasih. Yang memang di firman Tuhan ada. Nah, sekarang tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itulah kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita untuk memenuhi hak-hak yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Anak-anak memiliki tanggung jawab untuk menghormati orang tua mereka. Orang muda memiliki tanggung jawab untuk menghormati orang yang tua. Dan suami memiliki tanggung jawab untuk mengasihi istri mereka. Dan kata lain, seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi hormat kepada orang tua. Laki-laki yang lebih tua memiliki tanggung jawab untuk mengajar laki-laki yang lebih muda bagaimana menjadi orang saleh dan menghormati yang tua. Istri memiliki tanggung jawab untuk menghormati suaminya agar suaminya lebih mampu mengasihi mereka. Coba perhatikan bagian ini. Alkitab ya menyatakan bahwa Allah memberi hak pada suami, memberi hak pada istri. Tapi satu sama lain, suami dan istri punya tanggung jawab masing-masing harus dilakukan. Suami bertanggung jawab kepada istrinya, istri juga punya tanggung jawab atas suami. Saat kita konsentrasi kepada tanggung jawab kita kepada orang lain, kita membiarkan mereka mengalami dan menikmati hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Dan kita membebaskan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka kepada kita, sehingga kita juga dapat mengalami dan menikmati hak-hak yang diberikan Tuhan kepada kita. Di sisi lain, jika kita hanya konsentrasi pada hak, itu akan menimbulkan reaksi dan kebencian. Ketika seorang ayah menyerahkan haknya untuk dihormati dan berkonsentrasi pada tanggung jawab yang mengajar anak-anaknya untuk menghormati, dia tidak hanya mendapatkan rasa hormat, tapi juga akan menerima bentuk kehormatan lahiriah, anaknya yang menghormati dia. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara hak dan ekspektasi, ya, harapan. Ekspektasi adalah kewajiban mental yang kita berikan pada orang lain. Itu adalah manfaat yang kita yakini sebagai hutang orang itu kepada kita. Kita berasumsi, ya, bahwa sesuai perkataan orang itu atau tanggung jawab orang itu, maka orang itu punya hutang kepada kita. Ketika seseorang memenuhi suatu ekspektasi, orang yang diuntungkan oleh layanan tersebut seringkali gagal untuk bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Dia merasa memang udah hutang orang itu kepada mereka. Sebaliknya, jika ekspektasi tidak terpenuhi, orang yang mengharapkannya cenderung jadi kesal dan pahit. Dia pikir dia sudah ditipu. Nah, ekspektasi itu bisa merusak. Dalam keluarga, ya. Coba kamu ekspektasinya lebih besar mana? Kamu lebih mengharapkan ekspektasi lebih banyak ke keluargamu atau ke orang lain?
pasti kamu menuntut keluargamu ya lebih daripada orang lain. Makanya banyak orang lebih mudah bergaul dengan orang lain daripada sama kakak adiknya sendiri, karena ekspektasinya terlalu tinggi untuk keluarganya. Hati-hati, ekspektasi bisa mengubah orang yang dicintai jadi tahanan, terpenjara oleh ekspektasi, karena punya hutang. Dianggap orang itu punya hutang untuk memenuhi harapan. Ekspektasi menghilangkan sukacita memberi dan melayani. Ekspektasi menyebabkan kita mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada orang-orang dengan mengharapkan dari mereka apa yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Namun memang kita tetap harus sadar bahwa ada ekspektasi yang sah yang diberikan oleh Allah. Ya. Contoh, anak-anak harus punya ekspektasi kepada orang tuanya. Orang tua juga punya ekspektasi pada anak. Suami istri juga harus saling punya ekspektasi. Dan rahasianya adalah, ya kalau kita ingin punya keharmonisan dalam keluarga, serahkan ekspektasimu, serahkan hakmu kepada Tuhan, fokus saja pada tanggung jawab kamu. Jadi fokus pada tanggung jawab, nanti biar orang lain juga fokus pada tanggung jawabnya. Nah, ini kan di Zoominar ini banyak semua kalian anak-anak ya. Jangan tuntut hakmu, jangan terlalu menekankan ekspektasimu pada ayahmu, ibumu, kakakmu, ya, atau siapapun. Coba konsentrasi saja kepada tanggung jawab kamu apa. Dengan memberikan ekspektasi kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan sangat diperkuat. Kita belajar ya dari Daud. Daud itu menaruh ekspektasi hanya kepada Tuhan. Di Mazmur 62 ayat 5, hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, ekspektasiku, itu hanya kepada Tuhan. Jadi kalau engkau punya ekspektasi, sama Tuhan saja. Kalau kamu memberikan harapanmu pada Tuhan, maka kamu punya kemampuan untuk melihat secara objektif. Nah, terkadang kita ini punya ekspektasi kepada manusia, itu nggak akurat, tidak alkitabiah. Jadi Tuhan nggak suruh, tapi kita berharap orang itu melakukan itu kepada kita. Nah, di Project 3 kita belajar, evaluasi hak-hakmu yang kau tuliskan di kolom 2. Ya. Periksa, di kolom 2 itu kan kamu sudah tulis hak-hak kamu yang kamu merasa dilanggar oleh orang lain. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang sekedar ekspektasi. Sudahkah saya memisahkan hak dari ekspektasi? Nah, kita refleksi ya. 1 menit, silakan. Coba perhatikan bagian ini. Ya, kita sudah belajar perbedaan antara hak dan ekspektasi, perbedaan antara hak dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan masuk apa saja sih yang harus kita serahkan kepada Tuhan, hak kita ini. Ya, skop ruang lingkup penyerahan hak. Perhatikan di tengah itu ada mesbah, altar Tuhan. Kita ini harus belajar menyerahkan semua di mesbah Tuhan, di altar Tuhan. Kita membangun kembali pikiran kita, fokuskan kembali perasaan kita, arahkan kembali kehendak kita. Kalau engkau mau meneladani Tuhan Yesus, Yesus itu menyerahkan haknya kepada Bapaknya. Nah, sekarang apakah engkau bersedia menyerahkan hakmu kepada Tuhan? Bersediakah engkau menyerahkan hak kehendak dirimu, kemauanmu kepada Tuhan? Bukan kehendakku, Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Bersediakah kau serahkan itu di altar Tuhan? Juga jodoh. Dengan siapa engkau berkencan? Apakah engkau mau menyerahkan hak itu kepada Tuhan? Enggak sembarangan pilih pasangan. Tentang pakaian, bagaimana penampilan kamu? Banyak anak muda kan ikutin tren. Sekarang lagi zaman baju dirobek-robek. Perempuan pakai bajunya minim. Kulitnya ditato. Bagaimana anak Tuhan? Kita punya hak atas diri kita. Tapi mau nggak serahkan kepada Tuhan? Karena apa? Karena cara kita berpakaian itu mewakili Tuhan. Reputasinya Tuhan Yesus. Harta kita, uang kita, mau nggak diserahkan pada Tuhan?
pengetahuan kita, pertemanan kita, teman-teman kita. Dengan siapa kita bergaul. Apakah engkau mau serahkan itu kepada Tuhan? Musik yang kamu dengar. Kemarin KPI memberikan larangan 42 lagu ya, lagu barat. Karena sensual. Ada yang protes, pro kontra. Ya, tapi buat kita, orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, kita harus baca liriknya. Kalau liriknya sensual, liriknya menghujat, ya nggak pantas dinyanyikan oleh kita, kan? Musik jenis apa yang kita harus dengarkan? Bersediakah engkau menyerahkan hakmu untuk mendengar musik pada Tuhan? Supaya musik yang kamu dengar itu memuliakan Tuhan. Masa depanmu, apakah engkau mau serahkan pada Tuhan? Kesehatanmu, reputasi, nama baikmu, jadwal waktumu. Kamu waktu diberikan oleh Tuhan 24 jam, dipakai untuk apa? Mau nggak kamu serahkan itu kepada Tuhan? Kegiatan-kegiatanmu. Nah, di proyek keempat ini, coba bayangkan diri kamu berlutut di hadapan altar Tuhan, di depan mezbah Tuhan, ambil hak-hak pribadimu yang Allah sudah berikan kepadamu, bersediakah engkau meletakkan hak-hak kamu di atas altar Tuhan? Termasuk hak-hak yang membuat kamu marah dan khawatir tadi. Hak-hak yang paling kamu hargai. Bersedia nggak kamu serahkan itu di mezbah Tuhan? Di kolom 4, coba tuliskan, hak apa saja yang saya serahkan kepada Allah. Saya kasih waktu 2 menit ya. Silakan dituliskan hak apa saja yang aku bisa serahkan kepada Allah. Saya tampilkan yang ini. Ya, aku mau ajak semua anak JP untuk berserah pada Tuhan. Saya nyanyikan lagu ini, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Sambil engkau mengatakan setiap hak-hak yang kamu serahkan kepada Tuhan. Masing-masing berdoa ya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Masing-masing berdoa. Kalau engkau mau ikuti teladan Tuhan Yesus, serahkan hakmu kepada Tuhan. Hak yang membuat kau marah karena engkau dilanggar orang lain. Hak yang membuat engkau kehilangan kesabaran. Maukah engkau serahkan hak itu kepada Tuhan? Serahkan hakmu untuk ambil keputusan kepada Tuhan. Hakmu untuk berpasangan, mencari jodoh. Hakmu untuk berpakaian. Hakmu dalam pengelolaan keuangan. Hakmu dalam pertemanan, dalam musik, masa depanmu, reputasimu, jadwal waktu kegiatanmu. Bersediakah kau serahkan kepada Tuhan? Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapa di surga, mau berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan pembelajaran ini. Kami sudah belajar Tuhan Yesus bagaimana Dia menyerahkan haknya atas kekayaan, menyerahkan haknya atas nama baik, reputasi, menyerahkan haknya atas kenyamanan, menyerahkan haknya untuk mengambil keputusan. Kami mau ikut teladan Tuhan Yesus, memiliki roh yang rendah hati, lemah lembut. Tuhan tolong kami supaya kami punya meekness, kelemah lembutan itu Tuhan, seperti Tuhan Yesus. Dengan menyerahkan hak-hak kami kepada Tuhan,
ekspektasi kami kepada Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh mengendalikan diri kami, supaya kami tidak menjadi pemarah, tapi kami boleh menaklukkan amarah kami. Dan kami boleh kontrol, kendalikan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.